Indonesia. Kita akan mengunjungi 3 tempat. Jadi, pertama kita akan pergi ke Museum Proklamasi Kemerdekaan. Habis itu kita bakal pergi ke gedung doang 45. Lalu proklamasi. Iya. Lalu kita akan pergi ke Tugu Proklamasi. Kami berharap vlog ini akan menghibur kalian semua. Yeay! Selamat datang para pelanggan. Anda berada di lift utara selatan menuju Bundaran HI Bandung. Wah, sudah sampai di Duku Atas BRI. Aha, kita sudah sampai di Duku Atas. Selamat datang di video kita, yaitu adalah video berkunjung ke tempat bersejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perkenalkan, saya Kemal. Saya Ceril. Saya apa? Hari ini kita akan mengunjungi tempat Museum Proklamasi Naskah Kemerdekaan yang berlokasi tidak jauh dari stasiun MRT. Ya, agak jauh sebenarnya guys. Kita lagi menunggu bis oren untuk menuju kita ke sana ya. Untuk bis 4C. Nah, seperti lihat bis sudah mau datang ya. Oke, ikuti kita selanjutnya. Guys. Pemberhentian berikutnya Tosari 2. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Kita sudah sampai di tempatnya, sekitar Museum Proklamasi. Bentar lagi kita hanya akan berjalan berapa meter lagi ya? Ya, kira-kira sekitar 160-an. Ya. Ya. Yes. Ya. Tanpa kita berlama lagi kita melihat tempat tersebut secara Jalan. tatap muka. Jalan. Ya, yuk let's go. Oke. Wow. Sedikit sejarah untuk tempat ini. Kalau saya lihat di Google sama di berita-berita, tempat ini dibangun pada tahun 1920 oleh Belanda. Nah, setelah terjadinya Perang Pasifik di mana Jepang itu sudah mulai menyerang di berbagai negara-negara ASEAN, kayak Filipina, Belanda dalam kurung waktu 1 minggu, Belanda mengalami kewalahan dalam memerangi atau melawan Jepang yang kiam datang secara spontan. Akibatnya, Belanda menyerah dalam peperangan tersebut dan Indonesia diambil alih oleh Jepang. Nah, tempat tersebut akan menjadi tempat kediaman seorang Laksamana bernama Laksamana Maeda. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, long story short, ketika Jepang kena bom nuklir baik Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengalami terpaksa untuk menyerah tanpa ada persyaratan kepada sekutu, sehingga terjadinya kekosongan pemerintahan di Indonesia. Nah, momen tersebut digunakan oleh golongan muda untuk memujuk para tokoh-tokoh tua, golongan tua, Soekarno, Muhammad Hatta untuk mempercepat kemerdekaannya. Nah, tempat ini, tempat rumah Laksamana Maeda, digunakan sebagai latar tempatnya perancangan naskah proklamasi di Indonesia. Dan disinilah rumahnya. Sini. Hai. Kebetulan kita bertemu sama kelompok lain, ya. Hai guys. Lanjut gak? Oke. Kira-kira kita akan daftar dulu, bayar tiket. Kira-kira 5.000 satu. Sepertinya ya di Google sih 5.000 kan. Ya, semoga aja tetap aja ya. Ya, kita coba tanya-tanya dulu. Oke, baiklah. Tanpa berlama lagi, mari kita berkunjung ke tempat Laksamana Maeda.
Oke, tempat ini adalah tempat kita akan mulai dengan pertemuan Maidan. Nah, ingatnya pada 16 Agustus, satu hari sebelum kemerdekaan, itu Karena Bung Karno dan Ahmad Subarjo yang tadi sudah dipastikan oleh para golongan muda ini bersatu dengan seorang Laksamana Muda Esi Nagasi Maidan. Nah, mereka ini menggunakan kediamannya itu untuk sebagai tempat mempersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia. Tempat ini mereka juga biasanya tempat ini di mana mereka ini akan merancangkan naskah-naskah proklamasi kemerdekaan agar mereka ini gitu. Ini berarti tunjukin ininya ruangannya kan. Oh ya. Oke. Ini ruangannya ini. Oh, Oh ini tempat mereka duduk ya? nah, para tempat-tempat bekasnya meja sama sofa ini sepertinya saudara-saudara ini digunakan oleh para tokoh-tokoh ketika mereka akan membicarakan bagaimana negara Indonesia itu akan dibentuk, baik secara demokrasi, sistem pemerintahan yang lainnya. Pokoknya mereka akan membahas ini cara bagaimana Indonesia itu akan dibentuk secara kemerdekaan. Kita lanjut dengan ruangan yang kedua. Nah, di sini kita tentu dengan nah, di ruangan ini ketika tokoh ini Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruangan makan, mereka membicarakan tentang mempersiapkan draftnya naskah tersebut. Ya. Berarti kalau kita pakai bahasa sekarang, mereka itu lagi berbincang lah, berbincang, berdiskusi bagaimana proklamasi ini yang akan digunakan hingga saat ini itu dipakai. Ya, pokoknya mereka akan mengembangkan. Wah ada bantu kan? Jadi, dalam sesi menjelaskan tentang naskah proklamasi Indonesia yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut. Balik gambar di balik saya merupakan adalah teks proklamasi. Jika saya dapat bacakan, ini dibaca dengan kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan jagra saksamana dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 5 tahun atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta, dan tanda tangannya. Tanda tangannya di sana kayak apa nah? Dari tanda tangan nih. Ayo, yuk. Ini apa kan? Ini belum dibuka ini. Oh ya. Oke. Oke. Dalam di gambar ini adalah terdapat jumlah 26 tokoh dengan yang ketiga lainnya ketika dalam ini seluruh tokoh-tokoh ini terlibat dalam pertemuan rapat dalam mengesahkan naskah proklamasi. Konsep proklamasi yang dirumuskan oleh ketiga tokoh ini itu tiba ke serambi buka menemui para hadirin yang telah menunggu. Kemerdekaan yang telah dibuat itu secara perlahan dan berulang-ulang. Tanda tangan. Nah ini yang ada tanda tangannya nih. Yang tadi itu kan. Hal yang ini sekarang harus ada. Ya. Tahu. Ya baru tahu ada teks yang jelas. Iya ini yang ini. Yang tadi ini itu ya. Ya. Nah, di situ meja para mahasiswa ya kalau mereka lagi sedang rapat. Iya betul. Berarti gede juga ya rumahnya. Iya betul juga. Nah itu apa tuh? Coba kita lihat yuk. Ini adalah dana bangunan. Wah di sini ada dana bangunan. Kayaknya kita nggak salah itu yang di bagian atas. Nggak kelihatan sih. bagian bawah.
Ya. Oh, kayaknya kita di sini deh. Tadi kan masuk ke Iya, sini. betul. Ruangan pengesahan naskah proklamasi di sini ya. Terus yang perumusan, ruangan kedua, dan ini ruangan Ini ketiga lantai ya. bawah. Berarti kita nanti ke lantai atas ya? Coba kalau di lantai atas ada apa? Lantai atas mana? Nah, Oh itu. iya, kayaknya dari sini kamar tidurnya, bantu wanita, ruangan perkantoran, staf rumah, dan kamar tidur sekretaris pelajar. Coba ke ruang pengetikannya. Let's go. Dalam ruangan ini terdapat toko Sayati Melik selaku orang yang menulis naskah proklamasi dengan mesin cetak ini. Cetak mesin typewriter Iya, politik. Yes. bersama dengan toko lainnya. Tunggu, tombol basah. Tunggu bos. Selesai diumumkan dan disepakati oleh seluruh hadirin, Sayuti Melik ditemani BM Dia memetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang ada di hadapan Anda sekarang. Di ruangan ini terdapat toko Sayuti Melik selaku penulis naskah proklamasi ditemani oleh BM Dia yang membantu serta dalam menulis naskah proklamasi yang dirancang oleh ketiga tokoh ini, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Mari kita mulai ke lantai selanjutnya. Kedua ini, kita akan menemui beberapa ruangan pribadi seperti ruangan tidurnya Laksamana Maida dan ruangan tidurnya pembantu wanita dan kantor pribadi. Pada lantai 2, terdapat beberapa ruangan yang menunjukkan barang-barang asli atau barang replika serupa yang pernah digunakan pada masa proklamasi Indonesia. Di dalam ruangan ini, kita pertama kali memasuki ruangan artistik. Pada lantai kedua ini, disajikan beberapa ruangan yang menjanjikan pameran barang-barang asli maupun barang serupa yang pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah senjata keris, terus ada juga kain batik. Kemudian kita berpindah kepada sebuah foto-foto yang menunjukkan peristiwa proklamasi di rumahnya Laksamana Muda Tadashi Maida. Kemudian di sini kita ditunjukkan barang-barang collectible. Contohnya adalah cap tangan dan juga ada sebuah lighter. Oke, kita lanjut dengan ruangan berikutnya. Ruangan tersebut dipenuhi oleh beberapa patung tokoh. Kemudian kita dilihatkan oleh beberapa buku-buku yang pernah dibaca yang menjadi cikal bakalnya proklamasi atau menjadi inspirasi bagi para tokoh untuk mencari bahan referensi. Kemudian kita ditunjukkan oleh barang-barang antik. Itu adalah sebuah tas, jam tangan, pena, dan sebuah alat ketikan atau bahasa Inggrisnya typewriter. Di sini juga ada sebuah foto-foto para kejadian proklamasi ketika para tokoh sedang merumuskan cara dasar negaranya. Di sini dalam pameran ini ditujukan sebuah radio merek Philips, radio yang pernah digunakan untuk mendengarkan sebuah informasi. Oke, setelah itu kita berpindah ke tempatnya atribut.
setelah kita berada di ruangan atribut, ruangan ini menyajikan pakaian-pakaian dan aksesoris yang pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh ini pada masa atau terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah Tuan Supomo, terus ada Gusti Ketut Puja, kemudian Muhammad Hasan, dan beberapa tokoh lainnya. Di sini kebanyakan pakaian-pakaian yang pernah digunakan oleh para tokoh ini merupakan buatan dari Eropa. Bisa dilihat dari pameran yang berisikan informasi tersebut. Ada juga pakaian jenis jas tuxedo yang pernah digunakan oleh Suwiryo. Katanya pakaian-pakaian ini itu sering digunakan untuk acara-acara resmi. Kemudian kita akan berpindah ke ruangan atribut. Di dalam ruangan ini menyajikan bagian pakaian-pakaian dan juga aksesoris berupa topi, sepatu yang pernah digunakan oleh para tokoh-tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam ruangan ini disajikan beberapa jas buatan Eropa. Contohnya pakaian jas miliknya Muhammad Hasan, kemudian ada topinya miliknya Gusti Ketut. Terus kita mulai melanjutkan pada 1, 2, 3. Aha. Lucu. Jadi ini adalah salah satu kuliner di Museum Naskah Proklamasi. Coba di-review. Jadi ini kita break dulu ya guys dengan memakan cilok. gimana itu? Masih yummy. Yes girl, dia bilang yummy. Kalau dia diem artinya yummy ya guys ya tuh. Ya udah bentar belum dirin. Nah Kemal makannya roti. I am eating bread. Yes. Yes, eating bread. Eating bread ya, cheese bread from Indomaret. Ini ada Mia, Sasha, and Tiara. Mi, say hi. Hi. Sasha, Ti. Sekarang kami sudah berada di Gedung Doang 45 yang terletak di Jalan Menteng nomor 31 di Jakarta. Nah, di sini saya berdiri di teras Gedung Doang 45 di samping patung Rasuna Said, salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang memperjuangkan hak perempuan. Akhirnya gedung ini digunakan sebagai kepentingan Asia Timur Raya. Tujuan Jepang untuk mendidik pemuda di Indonesia adalah membantu Jepang mewujudkan harapannya, yaitu menguasai Asia dan memperluas kekuasaannya. Tetapi hal ini dengan mudah dibelokkan oleh para tokoh-tokoh di Indonesia yang menjadi guru di sini. Mereka menanamkan jiwa-jiwa kemerdekaan Indonesia sehingga para pemuda di sini memiliki jiwa semangat untuk memerdekakan Indonesia. Gedung ini sudah berganti nama berkali-kali seperti Asrama Angkatan Baru hingga sampai di nama yang sekarang yaitu Gedung Doang 45. Yo, kita lanjut. Sini, Mak. Foto aja. Video aja kali ya. Tring. Udahin. Selanjutnya
selanjutnya masih di teras Gedung Juang 45. Di sini ada telapak tangan beberapa pahlawan nasional Indonesia, khususnya perempuan. Ya. Di sini ada aksi seribu cap telapak tangan tokoh pejuang perempuan Indonesia. Di sini mungkin ada beberapa nama yang belum kita kenali, tapi mereka adalah nama-nama yang memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia. Ini adalah museum doang yang bangunannya itu kurang lebih seperti ini secara bentuk 3D. Di sini terdapat foto-foto bangunan, foto dari museum tersebut, ya, mulai dari bagian luarnya, eksteriornya. Oh iya, betul. Yuk kita ke dalam. Tekan lagi. Oh, udah. Jadi di sini ada wajah-wajah beberapa tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soekarni, Adam Malik, lalu ada Ahmad Subarjo, BM Dia, dan lain-lainnya. Yuk kita lanjut. Jadi, oke, di sini dijelaskan dulunya Gedung Juang 45 ini memiliki nama Menteng 31. Di sini Menteng 31 digunakan sebagai tempat pendidikan politik kebangsaan. Lalu, Nah, gedung ini digunakan sebagai markas para pemuda radikal dalam melancarkan aksi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ya, pada akhirnya Menteng 31 berganti nama menjadi Asrama Angkatan Baru Indonesia. lanjut. Ini ada beberapa tokoh, contohnya kayak Alam Kenapi, ada Manik, terus Sukarni dan Said Saleh. Bisa dilihat dari sini bangunan ini masih khas Belanda banget ya, bisa dilihat dari pilar-pilar tingginya ini yang menunjukkan ciri khas Belanda pada zaman itu. Kemerdekaan Indonesia, hal-halnya mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara Di sini ada beberapa benda-benda yang menunjukkan bahwa TRIP atau Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi di sini ada beberapa benda-benda kayak pakaian, rambu runcing. Biasanya seperti yang kita ketahui, rambu runcing adalah salah satu alat yang digunakan masyarakat Indonesia untuk melawan penjajah pada saat itu. Kemudian ada perlengkapan tentara pelajar, hanggar bambu, dan tempat minum. Ini adalah bendera TRIP sendiri. TRIP itu adalah Tentara Republik Indonesia Pelajar. Di sini juga ada beberapa foto-foto, dokumentasi, dan juga peristiwa lainnya. Nah, ini adalah maket rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Kemudian di sini ada replika mobil, lalu ada replika. Alhamdulillah. Replika apa, Mak? Di sini ada replika mobil, Replika mobil, replika rumah. di sini ada benda-benda tanda kehormatan dokter pribadi Bung Karno. Kemudian di sini ada barang-barang milik Dr. Haji Soeharto, yaitu dokter pribadi Bung Karno. Ini ada penanya, ada apa ya ini? Yang buat ngerokok. Oh iya. Iya. Yang di Tuh. Iya, nggak ada tulisan.
ada ini apa? Patung. Oh, di sini ada tokoh Iya tokoh. tokoh di Menteng 31 yaitu ada Wikana dan juga Syarif Tajib. Di sini juga ada beberapa foto-foto. Ini ada maket ya, maket Museum Jawa 45. Nah, sebelumnya kita kan pernah belajar tentang organisasi di Indonesia. Ini adalah bendera dari peta organisasi yang dibuat oleh Jepang. Nah, ini di sini ada samurai pedang Jepang yang digunakan untuk melawan musuh. Kemudian di sini ada seragam tentara peta, tentara pembela tanah air. Kemudian ada kain bagor. Ini untuk apa ya? Oh ya, ini Untuk digunakan dalam kondisi pertahanan. solid untuk merenang ya. Dan ini adalah mata uang yang diterbitkan pada zaman pemerintah kolonial Jepang. Betul sekali. Oke, lanjut. Lanjut ya. Di sini sebelumnya kita kan pernah belajar tentang organisasi yang dibuat oleh Jepang. Pertama ada peta pembela tanah air. Ini ada tokoh-tokohnya, ada Soeharto, Nasution, Nativian, Ningrat, Asmansyus, Sudirman. Lalu ada Putera, Pusat Tenaga Rakyat, kelompok Kaigun, kelompok antifasisme Jepang, juga ada kelompok Menteng 31. Ruangan ini menjelaskan saat proses terjadinya. Iya. Di ruangan ini jelaskan proses saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui naskah proklamasi, mulai dari pembuatannya, diskusinya. Diskusinya. Soekarno akhirnya menandatangani naskah proklamasi. Ini ada ruang penyaluran bahasa kedaulatan RIS untuk Republik Indonesia. Di sini ada beberapa senjata, belati, pedang, pisau, kemudian ada replika bom molotov, ada juga futon. Futon ini adalah bom yang dibuat handmade ya, handmade itu apa sih? Yang dibuat Handmade bom. Betul. tanda pangkat dan kartu anggota. Ini adalah kado Jenderal Sudirman. Pada saat itu kondisi Jenderal Sudirman menurun sehingga terpaksa harus diangkut menggunakan kado ini. Lanjut. Di sini ada tas yang digunakan palang merah. Juga ada senjata organik trip. Di sini ada senapan semi otomatis dan senapan laras panjang. Yang ini senapan laras panjang. Di sini senjatanya itu merupakan kebanyakan senjata hasil rampasan dari Sekutu dan Belanda. Contohnya seperti senjata M1A1 Thompson yang digunakan oleh tentara Amerika, Inggris, dan tentara Sekutu lainnya dalam melawan tentara Jerman Nazi.
Di sini ada gramofon. Ini gramofon yang udah lumayan lama ya. Juga ada perlengkapan makan. Di sini ada KRI, ada kayu, besi, jas, kemudian ada perlengkapan makan militer, kemudian di sini adalah pakaian yang digunakan oleh pejuang Laskar Putih. Jadi ini juga ada yang dimanfaatkan untuk Di ruangan IMEX. makan bersama-sama. Di sini kita bisa melihat Dini ini 360 derajat masa depan Indonesia merasakan apa yang dirasakan masyarakat pada zaman dulu. iya betul. Nih. Wow, kita masuk ke dalam dunia zaman dulu guys. Iya guys. Aha, sudah selesai. Wow, elektrik. Aha. Jadi kita sudah selesai. Oh itu tuh koleksi mobil-mobilan tuh. Oh iya. Kenapa nggak kita buang aja sudah situ? Tunjukin aja. Iya, ini kita tunjukin. Jadi ini adalah mobil pusaka. Jadi ini tuh mobil-mobil replika. Nih, ini ada mobil replika yang kedua. Nih, pada mulanya ini digunakan oleh perusahaan yang bernama Johan Johor, milik seorang pengusaha yang merupakan paman dari Mohatta. Ini membantu untuk mobilisasi perjuangan dan juga menghindari perampasan dari pihak militer Jepang. Nah, selanjutnya ini mobil replika 2. Jadi ini mobil sedan limosin merek Buick buatan Amerika tahun 1939. Ini merupakan mobil kepresidenan pertama yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan digunakan oleh Soekarno dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Nah, nih ada keputusan gubernur dari Provinsi DKI Jakarta. Yang ini mobil peristiwa Cikini. Ya, jadi ini mobil yang digunakan oleh Presiden Soekarno saat terjadi peristiwa ledakan granat di perguruan Cikini. Nah, udah. Lalu ini apa nih? Nggak ada itu. Oke. Ada apa? Jadi ini parkiran kayaknya ya. Nah, ini jalan menuju. Ini kita udah selesai ya menuju di gedung Johan 45 ini. Kita mau ke Tugu Proklamasi habis ini ya. Ikutin terus kita ya. Nah, tadi kita udah masuk ke situ ya. Jadi kita tinggal ke Tugu Proklamasi aja. Nah, nanti ikutin kita terus, oke, di Tugu Proklamasi, museum yang terakhir kita kunjungi pada hari ini. Lah, mana kan? Aha, jadi kita tinggal ke Tugu Proklamasi aja. Nah, ikutin kita terus ya. Yahoo! Kita lagi nunggu teman-teman kita ya, Tiara, Sasha, dan Mia. Bawaan Anda. Tung 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 tung. Nggak usah. Ayo. Yang tadi. Tring 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 tring. Aha! Kembali lagi bersama saya Cheryl. Jadi sekarang kita sudah sampai di Tugu Proklamasi ya. Jadi ini tuh salah satu tempat wisata yang bersejarah yang berkaitan dengan pembacaan naskah proklamasi pada tahun 19 pada 17 Agustus 1945 ya. Nggak boleh diinjak. Nggak boleh diinjak ya teman-teman karena ini rumput. Oke. Jadi pembacaan naskah tersebut itu berada di kediaman Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, rumah tersebut ini kemudian menjadi gedung proklamasi. Wow. Jadi sejarah Tugu Proklamasi ini tuh awalnya itu sebagai perayaan pertama kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi awalnya ini namanya bukan Tugu Proklamasi. Jadi banyak nama-nama lain sebelum Tugu Proklamasi.
Ya udah. Hey guys, di Tugu Proklamasi ini tuh ada jenis-jenis monumen yang ada di sini. Jadi ada 3 monumen. 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 Ya, 3 monumen ya. Kita akan jelajahi satu persatu. Oke, ikutin kita terus ya. Dadah. Oke. Nah, Sabar. kira-kira di mana yang tugunya? Tugu petir. Kita akan mencari Tugu petir, tapi kita tidak temu. Di mana Kemal? Tugu petir ini berada. Sabarlah. Ya, sabar. Sabar Kemal. Sepertinya tugu itu ada di tengah-tengah sana. Ya, Emang, tahu dari mana kamu? Kamu kan belum pernah kesini Kemal. ya karena kan tugu itu ada di tengah. Itu sepertinya. Kamu, itu sepertinya. Hei, Nggak boleh gak sih lewat situ? Tidak boleh, rumput. Tidak. Oke, lanjut Kem. jauh banget. Saya sangat Walaupun jauh seperti ini Kem, ini tuh tumbuhan semua. Jadi ini sangat apa Kem? Bahasanya? Go green. Ya, go green, subur dan penuh dengan kesejukan, tapi enggak sih panas. Tapi kayak gitu. Oke, kita ketemu 3 orang di sana. Ada yang kenal? Ternyata teman kita sendiri, guys. Kok kalian kesini juga kah? Oke, nah ya ikutin terus pokoknya. Maafan agak ngos-ngosan. Karena guys, karena memang di sini hawanya membuat kita ngos-ngosan karena ada hawa-hawa panas, tapi nggak panas juga, sejuk tapi nggak sejuk. Apa ya? Kelihatannya sejuk. putri kecil, Oh, iya. tenanglah. Oh ya, Kita ini bepergian jauh-jauh di sini. Saya seorang yang ingin pujian sudah kewalahan. Hah? Di sini sudah terik panas. Kita kesini itu untuk melihat tugu monumen. tidak. Kamu orangnya sangat aneh. Kamu dari Damaskus. Biarpun saya orang yang narsis dan sangat haus pujian, Tidak. Jangan mau sama dia narsis. Dia orangnya sangat aneh. aku yang orang narsis bahkan tidak terlalu bertingkah seperti dia. Karena kamu sedang kepanasan. Makanya tidak bersikap seperti ini. Nah, anak-anak memang sangat aneh. Kamu dong yang aneh. Sangat aneh. Sangat aneh. Anak-anak penuh imajinasi. Wow, ada petir di atas. Akhirnya kita sudah sampai ke tugu Tugu petir. Jadi ini tugu petir. Tapi ini di belakangmu. Kita harus ke depan. Cuma kita tunggu dulu karena Kamu yang belajar? Sini. Nah, ini 3 monumen guys. Monumen 1 tugu petir. Yang itu narsis, itu apa narsis? Ini monumen pahlawan Kem. Pahlawan proklamator Soekarno Hatta. Kita kesini dulu ya. Ya. Boleh lah. Kita lihat tugu ini secara tatap muka. Ya. Jadi ini tuh adalah monumen pahlawan Soekarno Hatta. Nih, postur patung tersebut disesuaikan dengan dokumentasi foto saat proklamasi. Jadi seperti ini. Ya, Coba. Sini. kita foto dulu ya guys sebagai dokumentasi. Ya. Dah. Oh udah. Mau dijelasin ulang? Gak usah. Oke. Jadi lanjut ya guys ke Tugu Petir aja dulu. Tugu Petir di sana. Ya. Ini yang tadi saya dan pria narsis ini mencarinya. Ya, Ya begitulah. begitulah. Sedikitnya yang banyak ngomong. Dan kamu yang orang yang sangat aneh ya, narsis. Oke, lanjut Tugu Petir. Nah, ini dia. Ini itu. Tunggu. Jadi ini tuh Tugu Petir, dia tuh mempunyai tinggi 17 meter. Coba hitung. Narsis, hitung narsis. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Nah, ditandai Tugu Petir. Nah, atasnya ada petir. Warnanya kuning. Oke. Nah, monumen tersebut ini tanda dari lokasi Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Emang boleh dipeluk? Oh ya nggak tahu. Oke, jangan ikutin saya ya. Kayaknya tidak boleh dipeluk. Oke, tidak bersembarangan. Cukup foto dokumentasikan saja. Oke, yang terakhir ya. Apa itu?
Yang terakhir ini adalah Tugu Peringatan Sato. Nggak tahu cara bacanya, pokoknya tulisannya SATOE. Satu. Oh ya, Satu. satu. OE itu dulunya dia ada kata U. Oh iya. sebelum dia Ejaan apa tuh namanya? Ejaan. Oh. Pokoknya itu ejaan zaman dulu tuh pakai E ya. Zaman dulu. Zaman dulu Zaman dia pakai O. Nah ini tuh Tugu Peringatan 1 tahun Satu tahun. 1 tahun Dibacanya biasa, Ril. Tugu Peringatan 1 tahun Republik Indonesia. Indo. Republik Indonesia. Nah. Atau Tugu Proklamasi. Nah, tugu ini nih mempunyai bentuk obliks. Apaan tuh? Obliks kecil dan terdapat tulisan Peringatan 1 tahun Republik Indonesia Ken. atas gagasan Atas kaum usaha. atas usaha kaum wanita di Atas Jakarta. usaha kaum wanita Di Jakarta. Jadi sebenarnya itu Iya. wanita itu juga memiliki peran dalam kemerdekaan Indonesia. Betul. Yes. Yes. Hidup perempuan yang Hidup melawan. perempuan. Hidup perempuan. Iya, hidup laki-laki juga dan perempuan. Semua sama. Kesetaraan gender. Merdeka. 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 Oke. Karena kita sudah mengunjungi 3 museum. Apa aja, Kem? Sebutin. Museum Proklamasi Naskah Kemerdekaan. Terus Gedung Juang. Gedung Juang 45. Ya, dan terakhir di Taman Proklamasi. Di Tugu Proklamasi ini. Dan itu saja dari kita. Pertama, Kemal. Yes, saya terima pesan. Semoga video presentasi kita ini bermanfaat dan edukasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya informasi yang cukup. Saya dan kelompok saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cheryl Saya Kemal. dan Alma. Kita pamit undur diri. Gue gak diajak nih, serius. Dan Alma, kita balik videonya. Gue juga mau itu. Yaudah, yuk ngomong. Saya Yaudah lanjut. Ayo. Saya Alma, Ya. kameramen di balik kamera yang sedang dipegang Cheryl. Semoga vlog kami bermanfaat. Betul. Lanjut. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk orang tua, Pak Bayu dan teman-teman kita atas doa dan supportnya. Oke. Wow, salut. Ayo salut berdua. Ayo. 1, 2, 3. Oke. The end of the video. Bye. Dah. Dah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Ini udah kerecord. Udah. Aku semuanya. Kasih counter dulu. Tuh, tadi. Aha. Kita sudah sampai di MRT Fatmawati. Dan kita sudah mau menuju
Kok lu kesini sih? Nah, jadi guys, abis ini kita langsung mau menuju museum ya. Tapi kita makan dulu karena kita belum pada sarapan nih. Jadi makannya ini lah, makan omelet. Nah, minumnya air putih biar tetap sehat ya, terimunisasi. Teramunisi. Teramunisi. Pokoknya Amunisi. Pokoknya ikutin amunisi. Pokoknya ikutin kita terus bersama Alma, Kemal dan Cheryl. Dan sampai jumpa.